Kehidupan kita di dunia ini sama demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh sebab itu kalau kita tidak punya standar iman yang kuat dengan Tuhan, ya, standar iman yang kuat dengan Tuhan, maka pasti kita terjebak. Terjebak dengan apa? Terjebak dengan ya rayuan-rayuan atau godaan-godaan dunia ini, ya. Yang kita lihat baik, padahal di belakangnya itu adalah menghancurkan kita. Yang kita lihat manis, tetapi di belakang kemanisan itu ya ada kepahitan yang kita terima. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu suku di Papua, ya, ada satu suku di Papua untuk menentukan seorang anak itu sudah dewasa, ya. Untuk menentukan seorang anak sudah dewasa, anak itu dilepas di dalam hutan sendirian. Pulang ke rumah sendiri kamu. Jadi orang tua mengantar anak itu masuk hutan rimba, ya. Kamu pulang sendiri ke rumah. Disitulah baru orang tua, oh anak ini sudah dewasa, sudah bisa hidup mandiri. Dia itu nanti ketemu dengan harimau, serigala, binatang buas, masuk jurang, masuk lumpur, itu urusanmu. Yang penting orang tua tahu bahwa kamu harus sampai di rumah ya dengan selamat. Tetapi ya ini ya Bapak Ibu, tetapi di balik syarat itu ya anak dilepas di dalam hutan dan pulang sendiri ke rumah, orang tuanya ngintip dari jauh sekitar 200 meter melihat anaknya dalam situasi bagaimana. Dilepas di dalam hutan, pulang ke rumah, cari jalan sendiri, hadapi harimau, hadapi serigala, hadapi ular berbisa, tetapi orang tuanya memantau dari jauh. Tidak mendampingi anak itu untuk tuntun dia ke sini. Usaha sendiri bro. Enggak usah harap sama orang tua. Ya, kalau jatuh bangun sendiri, jalan-jalan sendiri. Orang tua enggak pernah angkat lalu tuntun lagi jalan. Jatuh bangun sendiri. Tapi orang tua melihat. Kalau sampai anaknya itu sudah tidak bisa sekali untuk menyelamatkan dirinya, baru orang tuanya turun tangan menyelamatkan anak itu. Kalau sudah terakhir sekali. Tetapi dibiarkan dulu anaknya itu ada usaha. Dibiarkan anaknya itu dulu menghadapi tantangan dan persoalan hidup. Jangan cepat menyerah. Jangan cengeng dengan keadaan, ya. Jangan rapuh mentalmu, ya. Takut, bimbang, khawatir, hadapi. Tapi Papa ada di belakangmu. Oke? Papa ada di belakangmu. Jangan belum apa-apa lagi, Pak. Tolong, Pak. Pak, buat ini, Pak. Pak, harus begini, Pak. Enggak ada cerita. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, Allah pun sama, serupa. Mendidik kita itu tidak gampang. Tidak segampang membalik telapak tangan. Allah mendidik kita ya penuh dengan berbagai persoalan, masalah, sakit, penyakit, kekurangan ya. Kita hadapi semuanya. Kadang-kadang kita bingung. Tuhan, enggak habis-habis persoalan saya ini. Saya percaya sama Tuhan, tapi kok enggak habis-habis. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus yakin bahwa Allah itu menyertai kita, berada bersama dengan kita. Persoalan sekarang kita mengandalkan siapa? Kita mengandalkan siapa? Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita terus menerus andalkan Tuhan dalam segala hal. Sehingga ya, ketika kita sampai pada puncak akhir perjalanan hidup kita, kita tahu oh ternyata semua yang saya dapat, yang saya terima, yang saya nikmati ini bukan kuat dan gagahnya aku, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan. Di hari Natal kedua ini kita baca ya. Kita baca dari Matius pasal 2 hanya satu ayat saja. Ayat yang ke-13. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat
Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Karena apa? Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Kalau kita berpikir, baca baik-baik dan simak, kok Tuhan takut ya sama Herodes? Kok Tuhan lemah ya sama Herodes? Kalau Tuhan langsung, daripada nanti Herodes menjadi ancaman bagi Yesus, langsung aja bakar aja di situ. Api turun dari surga, bakar, hancurkan Herodes. Langsung jadi patung, langsung jadi arang, abu langsung. Tapi kenapa? Bapak Ibu perhatikan, kenapa Tuhan bilang sama Yusuf, ambil anak itu, larilah. Ya, larilah ke Mesir. Selamatkanlah anak itu bersama dengan ibunya. Nah, Herodes menjadi ancaman, tetapi Tuhan tidak menghukum langsung Herodes, ya. Tapi Tuhan bilang sama Yusuf, selamatkanlah anak itu. Karena Herodes merencanakan sesuatu yang jahat. Tuhan tidak lemah menghadapi Herodes, terlalu kecil bagi Tuhan. Tuhan tidak kurang kuasanya menghadapi Herodes yang cuma satu orang. Kasih penyakit corona saja itu sudah langsung, ya. Kasih jantung aja sudah langsung mati. Tapi kenapa Tuhan bilang sama ya Yusuf, bawa anak itu ke Mesir. Selamatkanlah dia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam situasi tertentu kita harus menghindar dari sesuatu yang jahat. Harus menghindar. Bukan berarti kita lemah. Karena ada istilah kan, mengalah itu kan baik. Mengalah itu bukan kalah. Tetapi mengalah mengambil posisi bijaksana. Hidup ini, tantangan kehidupan kita menghadapi situasi-situasi kondisi seperti Herodes. Orang hidup dalam kemunafikan itu banyak. Kita nggak tahu mana kawan, mana lawan. Kita nggak tahu musuh-musuh kita itu yang mana. Herodes ya dalam bacaan pasal 2 tadi dengan orang-orang Majus hari Minggu kemarin ya dikatakan bahwa ya Herodes mengatakan kepada orang-orang Majus bahwa kalau kamu sudah menemukan bayi itu datang kembali kepada aku, lapor di mana dia dilahirkan, aku pergi untuk menyembahnya. Aku pergi untuk menyembahnya. Padahal Herodes tidak sungguh-sungguh mau menyembah Yesus, tapi rencana jahat ingin membunuh. Kadang-kadang kita berpikir orang ini baik ya, ngomong manis ya. Waduh, berbunga-bunga ya. Orang ini mengagung-agungkan kita ya. Tapi belum tentu ngomongannya itu sama seperti isi hatinya. Belum tentu muka manis, senyum, ketawa gembira sama dengan hati dan pikirannya. Manusia sekarang ini Bapak Ibu tidak bisa kita menduga mana asli mana palsu. Beda-beda tipis betih antara asli dan palsunya. Semua hidup dalam kepalsuan. Semua bisa dibuat. Semua bisa direkayasa. Semua dilakukan itu hanya untuk bermuara kepada kepentingan diri sendiri. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup penuh dengan damai dan sejahtera? Kita harus tahu sungguh-sungguh standar hidup orang benar. Ya. Standar hidup orang benar supaya jangan kita diombang-ambingkan. Orang tarik ke kanan, kita ke kanan. Orang tarik ke kiri, kita ke kiri, ya. Orang katakan kita, ayo maju, maju, bakar, bakar, lempar, lempar, ya, bunuh, bunuh. Padahal kita nggak tahu, ya, kenapa kita harus lakukan ini.
Kenapa kita harus maju? Kenapa kita harus mundur? Kenapa kita harus belok kanan? Kenapa kita harus belok kiri? Kita harus tahu, punya alasan yang jelas. Jangan ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan berarti orang tidak punya standar iman yang sesungguhnya. Tapi kalau kita belajar ya dari firman Tuhan, kita belajar dari standar iman orang-orang Majus. Saya ulang lagi Bapak Ibu, standar iman orang-orang Majus. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan mempersembahkan sesuatu hanya di bibir mulut saja seperti Herodes tadi, tetapi isi hatinya busuk. Kulit luarnya saja manis, senyum, tapi belum tentu hatinya juga manis dan senyum. Seperti Yudas, cium manis, tapi di belakang belum tentu ciumannya itu sama seperti kelakuan. Itulah perjalanan kehidupan kita pada hari ini. Dalam standar hiduplah itu orang tua yang membawa putra-putrinya menerima sakramen baptisan kudus hari ini. Mari jadikanlah firman Tuhan sebagai standar hidup yang baik. Jangan cepat terpengaruh dan jangan cepat percaya dengan kehidupan dunia yang hanya instan saja. Jangan cepat terima tapi tanya, mengerti, memahami. Oleh firman Tuhan kita ini ya, kita sedang merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, menunjukkan bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini serupa dengan manusia, mengalami apa yang dialami manusia, supaya kita belajar dari keteladanan Yesus. Bukan saja banyak bicara, tetapi harus berbuat. Kalau kita banyak bicara, banyak ngomong, banyak komentar, ya, banyak berwacana sini sana sini, omong kosong doang, nol besar. Tapi pertanyaan terakhir, kamu lakukan atau tidak? Perbuatanmu. Yang dilihat perbuatanmu, bukan banyak ngomongmu, tapi perbuatanmu. Iman Kristen, Yesus yang lahir, mati, bangkit, menderita karena manusia, bukan hanya omong kosong bicara, tapi dia mempraktekkan sendiri bagaimana turun ke dunia sama dengan manusia, menyelamatkan manusia, mengalami penderitaan, dipaku di kayu salib. Itulah karakter yang harus kita bayar, yang harus kita contohi. Jangan cuma hanya dengar kiri, dengar kanan, keluar kiri, keluar kanan, selesai. Tidak ada pembaharuan hidup. Tapi kita harus belajar. Natal itu membawa pembaharuan hidup bagi kita. Terutama orang tua, ya, para saksi. Kalau orang Majus disuruh oleh Tuhan, kalau nanti kamu pulang jangan lagi balik, ya. Jangan lagi ikut jalan yang lama, ya. Jangan lagi ketemu dengan Herodes, tapi kamu pilih jalan lain. Kalau kamu datang dari timur, harus kamu pulang itu dari barat. Kalau kamu datang dari utara, kamu harus pulang dari selatan. Berarti Bapak Ibu, jangan lagi kita mengulang-ulang terus kesalahan kebodohan kita. Hanya banyak bicara, tapi perbuatannya omong kosong doang. Natal menggambarkan Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kita, bukan karena banyak bicaranya, tapi perbuatan. Demikian firman Tuhan bagi kita, bagi para orang tua dan saksi yang akan membawa putra putri untuk menerima sakramen baptisan kudus. Didiklah anak-anak ini dengan standar iman yang benar. Iman tanpa perbuatan adalah mati dan sia-sia. Tong kosong bunyi nyaring. Orang yang banyak bicara itu nggak ada isinya. Tapi perbuatan itulah sikap hidup kekristenan. Didiklah anak-anak itu untuk sikap perbuatannya mencontohi teladan Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.